Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Jumat 19 November 2021 dengan episode Mimpi versus Realisasi. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Initial Jobless Claims yang turun dari sebelumnya 269k menjadi 268k. Kemudian ada dari US Continuing Claims yang turun dari sebelumnya 2209k menjadi 2080k. Kemudian ada dari US Philadelphia Fed Business Outlook yang naik dari sebelumnya 23,8 menjadi 39. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Adikarya Persero Tbk atau ADI yang mencatatkan kontrak baru 12,67 triliun rupiah hingga Oktober 2021 dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Metropolitan Land Tbk atau MTLA yang memasang target pertumbuhan marketing sales meningkat 15% pada tahun 2022 mendatang dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk atau BIPI yang di periode Januari hingga September 2021 berhasil mencetak laba bersih senilai 13,43 juta US dollar atau turun dibandingkan dengan periode serupa tahun sebelumnya, yakni sebesar 20,256 juta US dollar dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Kamis tanggal 18 November 2021, IHSG ditutup melemah 39 poin atau 0,59% menjadi 6.636. Sektor finansial, infrastruktur, teknologi, industrials, energi, basic materials bergerak negatif dan mendominasi penurunan IHSG kali ini. Investor asing di seluruh pasar membukukan penjualan bersih sebesar 419 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Turki dan Indonesia. Sebuah cerita datang dari Turki bukan membahas kebab tentunya, tapi membahas tingkat suku bunga nih bosku. Bank Sentral Turki pada akhirnya kembali memangkas tingkat suku bunganya untuk kali ketiga berturut-turut pada hari Kamis kemarin untuk mendorong pinjaman yang lebih murah bahkan sekalipun harus dibayar dengan mata uang yang mengalami pelemahan dan prospek inflasi yang mengalami kenaikan. Komite Kebijakan Moneter mengurangi tingkat repo 1 minggu sebesar 100 bps dari sebelumnya 16% menjadi 15% saat ini. Hal ini yang membuat Turki menjadi salah satu negara dengan keunikan tersendiri nih bosku. Pasalnya di berbagai bank sentral dunia lainnya yang mulai berpikir untuk melakukan pengetatan kali ini tampaknya hal tersebut tidak akan berjalan dengan seirama karena Turki berbeda. Alhasil lira turun ke level terendahnya terhadap dolar setelah keputusan tersebut dikeluarkan. Bank Sentral Turki sendiri pun memberikan isyarat dalam sebuah pernyataan yang menyertai keputusan Bank Sentral Turki bahwa mereka masih mencari celah dan peluang untuk dapat memangkas kembali tingkat suku bunga pada bulan Desember mendatang. Memang benar, apa yang terjadi pada Bank Sentral Turki sesuatu yang luar biasa. Pasalnya Presiden Erdogan selalu memberhentikan para gubernur bank sentral yang tidak mengikuti permintaannya khususnya terhadap biaya pinjaman yang lebih murah. Keputusan kemarin telah memberikan sebuah gambaran bahwa bank sentral tampaknya tidak peduli dengan nilai lira dan akan terus mendorong pinjaman murah meskipun ada dampak yang serius. Saat ini pasar mungkin tidak dapat menerima pelonggaran tersebut yang dimana apalagi masih berpotensi mengalami penurunan hingga Desember. Namun pelonggaran moneter ini lebih kepada sebuah keputusan yang memiliki dampak serius di masa yang akan datang. Sejauh ini, dengan tekanan dari Presiden, otoritas moneter telah memangkas tingkat suku bunga hingga 300 bps dalam situasi dan kondisi yang tidak terduga. Sejauh ini saja, lira telah melemah lebih dari 30% terhadap dolar. Fokus dari turunnya tingkat suku bunga sebetulnya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat didorong oleh pengurangan biaya kredit untuk memberikan ekspansi melalui stimulus kredit. Bank Sentral Turki sendiri memproyeksikan bahwa inflasi berpotensi mencapai 18,4% tahun ini. Kisah Turki berbeda dengan kisah Bank Indonesia yang kemarin juga melakukan pertemuan. Seperti biasa, akhirnya Bank Sentral Indonesia masih belum mengubah tingkat suku bunganya. Namun mungkin kami yakini bahwa di tahun 2022 mungkin tidak akan ada pengulangan pernyataan yang sama pada tahun 2022 mendatang. Bank Sentral Indonesia juga melihat ruang bagi tingkat suku bunga pinjaman untuk bisa turun lebih dalam sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan.
proyeksi inflasi masih tidak berubah nih bosku, berada di kisaran 2% untuk tahun 2021 dan 4% untuk tahun 2022 mendatang, meskipun saat ini masih berada di rentang 1,5%. Pertumbuhan ekonomi sendiri perkirakan akan berada di rentang 3,5% hingga 4,3% dan akan meningkat pada tahun 2022 mendatang. Setidaknya pada tahun ini kita bisa berhasil berada di atas 3,5% nih bosku untuk menopang pertumbuhan ekonomi tahun depan. Fokus utama bagi Bank Sentral Indonesia adalah mendorong pertumbuhan namun tetap menjaga stabilitas mata uang dan perekonomian. Satu hal yang kami ketahui adalah Bank Indonesia masih memiliki ruang untuk melakukan kebijakan preemptif, di mana Bank Indonesia dapat menaikkan tingkat suku bunga sebagai langkah antisipasi untuk menjaga kenaikan tingkat suku bunga The Fed pada tahun depan. Bank Indonesia juga akan terus mengoptimalkan seluruh bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendorong upaya pemulihan ekonomi lebih lanjut. Bank Indonesia juga akan terus melanjutkan penguatan strategi operasi moneter untuk memperkuat efektivitas stance kebijakan moneter yang longgar dan tentu saja akomodatif. Bank Indonesia pun memperkuat kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit atau SBDK dengan pendalaman analisis pada kelompok bank-bank terbesar yang memiliki pangsa kredit sekitar 70% dari industri. Genderang belum dibunyikan tapi persiapan sudah matang. Biar waktu yang akan menjawabnya seberapa besar tingkat suku bunga yang akan dinaikkan oleh Bank Indonesia nantinya dalam menghadapi kebijakan kenaikan tingkat suku bunga seusai taper tantrum. Kemudian cerita selanjutnya datang dari program B30. Program B30 dinilai dapat memberikan tekanan pada impor dan konsumsi minyak dalam negeri. Industri sawit dinilai dapat mendorong kemandirian energi di mana olahan dari minyak sawit dinilai dapat menjadi substitusi dari minyak sebagai bahan energi industri. Sehingga hal tersebut diproyeksikan dapat menghemat devisa sebesar 56 triliun rupiah untuk tahun 2021. Turunnya konsumsi solar sebesar 38 triliun rupiah di tahun 2020 tentu menjadi dampak positif dari fokus pemerintah terhadap produk turunan sawit. Sebagai komoditas unggulan Indonesia, saat ini program mandatori B30 juga dinilai dapat mendorong stabilitas harga sawit dan menjadikan sawit masuk dalam super cycle dengan harga sebesar 1.283 US dollar per ton. Hal tersebut dinilai memicu naiknya harga jual ke petani untuk tandan buah segar atau TBS di sepanjang tahun ini yang berada pada Rp2.800 hingga Rp3.000 per TBS. Pada lain sisi, kontribusi sawit pada perekonomian adalah sebesar 15,6% terhadap total ekspor non-migas dan 3,5% terhadap PDB nasional. Industri sawit juga mempekerjakan 16,2 juta pekerja sehingga kestabilan dan industri sawit juga menjadi kunci dari kekuatan fundamental dalam negeri. Peran riset dan pengembangan serta pemanfaatan teknologi menjadi sangat penting dalam meningkatkan bargaining position harga. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menjabarkan riset industri sawit harus menitik beratkan pada 3 pilar utama. Pertama, aspek penguatan, aspek pengembangan, dan aspek peningkatan pemberdayaan perkebunan dan industri sawit yang bersinergi baik dari hulu maupun hilir. Kedua, konsolidasi data produktivitas, peningkatan kapasitas maupun teknologi di pabrik kelapa sawit, dan tentunya pemberdayaan petani sawit. Ketiga, pengembangan domestic market dengan penggunaan bahan bakar nabati, dan riset di bidang pengembangan biodiesel 100 dan aftur. Proses perbaikan secara terus-menerus diperlukan guna meningkatkan value added dari produk sawit itu sendiri. Peningkatan tersebut terutama dapat dimulai dari hulu, perbaikan benih atau varietas pupuk, alat mesin, kultur budidaya, cara-cara teknik panen sampai dengan hilir. Hal ini bisa berupa pengembangan produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, memperluas pasar, serta memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Terkait dengan situasi kebun sawit, saat ini kepemilikan masyarakat masih sebesar 41%. Oleh karena itu kami melihat petani dinilai perlu diberikan dukungan terutama menghadapi isu perubahan iklim maupun pengelolaan aset yang dapat lebih baik. Sehingga berdasarkan technical analisa kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah terbatas dan ditradingkan pada level 6.592 hingga 6.689. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari MAPI, kemudian yang kedua ada dari RALS, dan yang ketiga ada dari TLKM. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Pawon atau PT Pakuwon Jati Tbk yang membukukan kenaikan pendapatan 24,34% year on year sepanjang 9 bulan pertama 2021. Meningkatnya pendapatan perusahaan ditopang dari meningkatnya penjualan kondominium dan kantor naik 58,6% year on year menjadi 1,4 triliun rupiah dari sebelumnya 883,5
juta rupiah, dan penjualan tanah dan bangunan naik 63,95% year on year dari 434,27 miliar rupiah menjadi 712 miliar rupiah di tengah adanya penurunan pendapatan sewa dan jasa pemeliharaan yang masing-masing mengalami penurunan sebesar 14,03% dan 6,84%. Dengan kinerja positif pada pendapatan perusahaan yang pada akhirnya memberikan kontribusi positif pada laba bersih perusahaan. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 600 dan tingkat probabilitas sebesar 42%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 885 dan tingkat probabilitas sebesar 50%. Kemudian yang kedua ada dari Toba atau PT TBS Energi Utama Tbk yang telah menyiapkan pipeline pengembangan energi baru terbarukan atau EBT untuk mencapai target net zero karbon di 2030. Kebijakan perusahaan dalam menyiapkan pipeline tersebut tentunya sebagai strategi baru dalam menjawab tantangan di masa depan perusahaan, di mana ini merupakan sebagai bentuk evolusi usaha pertambangan menuju perusahaan energi terintegrasi dengan fokus utama pengembangan utama bisnis hijau dan bisnis energi bersih. Tentunya ini akan menjadi pionir Green Business Revolution di Indonesia dengan target net zero carbon emission di 2030 jauh dari target Indonesia di 2060. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren per jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 680 dan tingkat probabilitas sebesar 48%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk market review kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.